Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dengan penuh sukacita kita bersyukur kita boleh diberi kesehatan hari ini. Kita masih dapat berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di hari ini saya akan beri tema dari hitam menjadi putih. Nah, mari kita akan baca di dalam surat Filemon. Dan kebetulan ini hanya satu pasal Bapak Ibu. Kita baca di ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara, surat Filemon ini adalah surat yang ditulis Paulus ketika ia di dalam penjara. Dan surat ini ditujukan kepada Filemon secara istimewa karena ada terjadi perselisihan, terjadi sebuah masalah antara Filemon dan hambanya yang bernama Onesimus. Onesimus ini dia adalah hamba si Filemon, dan dia mencuri uang daripada tuannya ini, dan ia lari meninggalkan rumah Filemon. Dan kemudian ketika Paulus di dalam penjara inilah, maka Paulus menginjili Onesimus dan dia dijamah Tuhan dan hidupnya berubah. Saudara, apa yang Paulus katakan tentang Onesimus ini merupakan sebuah konfirmasi bagi Filemon bahwa Paulus ingin meyakinkan Filemon bahwa hambanya yang bernama Onesimus ini benar-benar sudah bertobat. Paulus berkata, kalau dahulu dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Itu artinya Paulus benar-benar meyakinkan bahwa Onesimus ini sudah bertobat dan hidupnya berubah. Saudara, dari kisah Onesimus ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran rohani. Ingat Bapak Ibu, bahwa setiap manusia bisa berubah. Setiap manusia bisa dijamah Tuhan dan hidupnya diubahkan dan dia bisa bertobat. Itu artinya mari hari ini kita jangan pernah menuntut seseorang di dalam kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang sempurna. Ketika Anda menuntut kesempurnaan, maka kita akan menjadi pribadi yang kecewa. Karena ketika kita melihat manusia, pasti kita akan kecewa. Entah itu hamba Tuhan, entah itu majelis gereja, entah itu orang Kristen, pimpinan kita, siapapun, kita pasti akan menjadi kecewa kalau kita menuntut mereka di dalam kesempurnaan. Saudara, ingat, ketika kita melihat orang-orang yang dahulu hidupnya tidak baik, mungkin mereka adalah orang-orang yang dahulu hidupnya bejat, hidupnya bobrok, hidupnya benar-benar sangat parah. Mereka melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tetapi percayalah, hari ini kita yakin bahwa mereka bisa dijamah dan bisa bertobat. Mari kita lihat apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Filemon. Kita lihat di ayat yang ke-15, 16, dan 17. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Paulus memberikan himbauan dan nasihat agar Filemon dapat menerima kembali si Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai seorang saudara. Saudara, ini sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus memberikan sebuah hal yang sangat meyakinkan untuk si Filemon, bahwa apa yang namanya hitam tidak selalu hitam.
dari yang hitam bisa menjadi putih. Katakan amin. Apa yang namanya gelap tidak selamanya itu menjadi gelap. Karena dari yang gelap bisa diubahkan menjadi terang. Katakan amin. Mari Bapak Ibu belajar dari nasihat Paulus ini. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi percayalah, seseorang bisa dijamah Tuhan dan bisa diubahkan. Dari yang dahulu gelap menjadi terang. Dari yang dahulu hitam bisa menjadi putih. Itu sebabnya mari hari ini ampunilah, doakanlah orang-orang yang memang pernah berbuat jahat kepada kita. Agar mereka bisa dijamah, diubahkan Tuhan. Agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mari hari ini jika kita melihat sebuah perubahan, sebuah perilaku, perbuatan, tutur kata, orang-orang yang dahulu mungkin bejat, dahulu mungkin tidak baik, tetapi hari ini mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang hidupnya lebih baik. Dan hari ini kita melihat mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Mari belajar, terimalah mereka sebagai seorang saudara. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika mereka dijamah dan diubahkan Tuhan, seharusnya kita pun patut bersukacita. Karena orang yang dahulunya berdosa menjadi orang yang lebih baik. Orang yang dahulunya hidupnya di dalam kegelapan, hari ini sudah berada di dalam terang. Orang yang dahulu hidupnya di dalam area hitam, sekarang sudah menjadi orang yang berada di area putih. Kiranya ini menjadi sebuah hal yang menjadi ucapan syukur buat kita, bahwa ternyata setiap manusia bisa diubahkan dan dijamah Tuhan. Mari jadilah orang-orang Kristen yang penuh kasih. Jadilah orang-orang Kristen yang limpah dengan kasih Kristus. Sehingga kita bisa memiliki sebuah cara pandang yang benar. Memiliki sikap hati yang baik. Bahwa ketika seseorang diubahkan, mari kita harus bersyukur dan kita bersukacita karena mereka sudah dijamah dan sudah berubah. Puji Tuhan, kiranya renungan ini membuat kita lebih lagi bersemangat untuk kita mendoakan orang-orang di sekitar kita agar mereka diubahkan dan dijamah Tuhan. Haleluya, shalom.